Ya, itu tadi dia pertanyaannya pemirsa, apakah betul ada agenda politik yang kemudian ini bermain di balik bergulirnya kasus ijazah Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo yang sudah berlangsung selama beberapa bulan terakhir. Itu yang akan kami bahas di Apa Kabar Indonesia Malam dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir. Di sebelah saya sudah ada Pak Cecep Hidayat yang merupakan pengamat politik dari Universitas Indonesia. Selamat malam, Pak Cecep. Selamat malam, Mbak Tiara. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Oke, kabar baik juga. Kemudian di sebelahnya sudah ada Bang Andi Aswan yang merupakan Wakil Ketua Jokowi Mania. Selamat malam, Bang Andi. Selamat malam, Mbak Tiara. Selamat malam, pemirsa TV One. Semangat! Oke, baik. Sebelum saya ke Bang Andi dulu ya, nanti saya akan menghadirkan informasi terlebih dahulu untuk Anda, pemirsa. Ini terus didera sejumlah kasus di pengadilan, mulai polemik ijazah, kemudian juga mobil SMK, dan juga lainnya, termasuk isu pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Presiden ke-7 Joko Widodo ini mencurigai ada agenda besar politik di balik permasalahan tersebut, yang kemudian ini khususnya soal ijazah dan juga isu pemakzulan. Jokowi menilai ada upaya pemirsa yang kemudian ini tersembunyi untuk menurunkan reputasinya. Terus, ini kan sudah dalam proses hukum. Dalam proses hukum, sudah malah saya baca kemarin sudah dalam proses penyidikan. Ya sudah serahkan pada proses hukum yang ada, kemudian kita lihat nanti di sidang-sidang yang ada di pengadilan seperti apa. Artinya tapi yang jelas, saya ingin menunjukkan ijazahnya di dalam sidang pengadilan nantinya. Tidak ada rencana sama sekali untuk menunjukkan secara di luar sidang? Tidak, harus dalam sidang-sidang pengadilan yang ada nanti. Kan saya tunjukkan ijazah asli yang saya miliki. Oh, itu dengan ijazah palsu ini untuk mengaburkan legasi Pak Jokowi? Saya berperasaan memang kelihatannya ada agenda besar politik di balik isu-isu ini, ijazah palsu, isu pemakzulan. Ini perasaan politik saya mengatakan ada agenda besar politik untuk menurunkan reputasi politik, untuk mendowngrade yang ya buat saya biasa-biasa aja. Termasuk isu yang untuk pemakzulan? Termasuk itu. Jadi ijazah palsu, pemakzulan Mas Wapres, saya kira ada agenda besar politik. Baik, saya akan langsung ke Bang Andi deh. Bang Andi, Anda melihat respon dari Pak Jokowi ini ya, yang nampaknya sudah mulai curiga, nampaknya ada agenda besar politik untuk kemudian merusak reputasi, begitu ya. Anda melihat apakah betul demikian, atau memang sebenarnya ini hanya isu hukum biasa? Enggak, kalau apa yang dikatakan Pak Jokowi itu 100% saya katakan untuk saya itu benar. Dari dulu kan saya mengatakan itu. Ada grand design di balik ini yang berhubungan dengan politik itu, ya kan? Kita coba lihat dari ijazah aja ini kan nggak kelar-kelar juga masalahnya apa. Karena mereka itu ya membenarkan gitu loh, bukan mencari kebenaran. Pembenaran terhadap argumen-argumen dia yang memang sudah dipatahkan secara logika pun maupun secara bukti-bukti yang ada gitu, baik dari pihak kepolisian maupun pihak UGM itu. Dan kemudian tiba-tiba muncul ya namanya ya dari purnawirawan gitu. Ini rangkaiannya gitu kan. Tiba-tiba muncul kata pemakzulan. Nah, kita lihat kemarin hampir terkonfirm lah. Kemarin tadi pagi kan kita lihat press conference. Di situ ada Said Didu, di situ ada Pak Sunarko. Yang notabene memang ini ya seperti suatu rancangan gitu loh. Yang akhirnya dikumpulkan jadi satu untuk menyerang Pak Jokowi dan juga untuk pemerintah sekarang, Prabowo Gibran. Oke, tapi tujuan akhirnya apa? Apakah nanti juga berkaitan dengan 2029-kah atau bagaimana? Kalau kita bicara 2029 memang masih jauh, tapi kan ancang-ancangnya dari sekarang gitu loh ya. Artinya begini, artinya ini ya banyaknya sedikit lah mungkin ya, ini quote unquote lah ya, untuk di kabinet Pak Prabowo sendiri dan juga ketua-ketua partai ya mencoba-coba melihat situasi seperti apa gitu loh. Ya kan, kita lihatlah banyak juga pengamat-pengamat yang merasa bahwa Mas Gibran ini tidak mampu untuk menjalankan pemerintahan itu ya kan, dan ingin memisahkan Mas Gibran dengan Pak Prabowo. Tapi kan dijawab dengan Pak Prabowo menugaskan assignment langsung untuk menangani Papua. Artinya pemakzulan itu sebetulnya sudah tidak relevan lagi gitu loh. Ya kan, karena yang ditanya ini oleh mereka ini
adalah wapres yang pelangap-pelongor, tidak bisa bekerja, hanya mungkin katakanlah quote-unquote lagi main game dan sebagainya begitu loh. Padahal mereka Pak Gibran ini tidak tersorot secara kamera kan, tidak secorot secara inilah apa namanya media massa, tapi dia bekerja untuk itu. Apa yang ditugaskan oleh Presiden Republik Indonesia, dia laksanakan dengan baik. Dan Pak Presiden memberikan full support untuk assignment beliau menangani masalah Papua. Ini sudah tidak relevan lagi untuk masalah pemakzulan. Saya ke Mas Cecep. Mas Cecep, nampaknya sudah lebih dari 3 bulan ya kasus ini bergulir, sudah naik ke tahap penyidikan, sudah lebih dari 90 saksi diperiksa, belum juga ada tersangka yang kemudian ini nampaknya bisa ditunjukkan kepada publik begitu ya. Anda melihat ini apa yang sedang bermain? Apakah ini memang semacam dalam tanda kutip dipelihara begitu untuk agar kasus ini berkepanjangan? Ya, pertama kan gini ya, ketika sudah ada pernyataan dari pihak yang berwajib dalam hal ini PMJ, sudah meningkatkan dari lidik ke sidik, saya kira dalam beberapa waktu ke depan akan muncul pihak-pihak yang akan dijadikan tersangka. Nah, ketika pihak penegak hukum akan melakukan itu, tentu mereka tidak akan tentu mereka akan mempersiapkan dirinya dengan baik ya. Misalnya dengan minimal 2 alat bukti misalnya. Dari sini sebenarnya mereka akan berhati-hati lah. Apalagi ini jadi konsumsi publik, ini disorot oleh publik. Tentu pihak APH, aparat penegak hukum akan berhati-hati untuk itu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau kita perhatikan ya, ini menjadi tantangan buat pihak kepolisian sebenarnya. Apakah mereka ini kan berada di antara 2 kutub nih. Betul. Apakah kemudian mereka memang bisa memunculkan kepada publik, membuktikan kepada publik bahwa mereka bukanlah pihak yang bisa diintervensi oleh pihak lain yang berkuasa. Di sini publik harus bisa mengawal pihak kepolisian. Kepolisian harus bisa menunjukkan bahwa mereka itu bisa menjadikan hukum ya, berusaha menciptakan keadaan berbasis hukum, bukan karena ada intervensi politik. Nah, itu yang kedua. Kemudian kalau tadi bicara masalah agenda ya, agenda politik, ya semua pintu kemungkinan bisa aja sebenarnya. Memungkinkan ya, gitu ya? Mungkin saja. Kenapa? Kalau kita bicara politik, dia bicara tentang kekuasaan ya, dia bicara tentang kebijakan publik. Tapi dalam konteks Jokowi sebenarnya dia sudah di luar rumah kekuasaan. Meskipun anak beliau sekarang menjabat wakil presiden, bisa jadi ada relasi ke arah sana. Kalau untuk Jokowi sendiri saya kira kan gini, ketika dimunculkan isu seperti ini ya, ini kan bisa jadi proses delegitimasi sebenarnya buat presiden ke-7 kalau memang itu nanti terbukti. Tapi kan kalau enggak bisa jadi bumerang sebenarnya buat mereka yang berusaha mendelegitimasi kasus atau persoalan ijazah Jokowi yang diduga palsu. Gitu sih. Baik. Nah, kemudian jadi istilah dengan itu tadi kalau tadi merespon ya pernyataan Pak Jokowi sebenarnya ya karena ketika ingin mendelegitimasi, ketika ada misalnya ada Jokowi di sana, tapi kemudian ada anak beliau yang kemudian wakil presiden yang kemudian tadi disampaikan oleh Bang Andi ya, bagaimana mungkin pihak-pihak ini juga ingin pihak-pihak yang berhadapan, yang berseberangan dengan Jokowi punya agenda yang lain ya. Karena kalau kita bicara dinamika politik di Indonesia, tentu dia bukan ruang yang hampa ya. Banyak aktor yang kemudian bisa saling punya relasi kuasa di sana. Banyak pihak, banyak aktor yang kemudian ada kemungkinan yang berseberangan dengan Pak Jokowi begitu ya, yang kemudian dalam tanda kutip kita sebut memainkan ini semua. Tapi kalau Anda lihat siapa sih sebenarnya yang diuntungkan dengan panjangnya kasus ini, Mas? Kalau ini, kalau kita melihat ya Jokowi sendiri sebenarnya menjadi pihak yang ya kalau bisa dibilang diuntungkan ya dia terpapar media terus akhirnya. Kenapa? Ya namanya terus diingat di publik setelah juga ya? Selesai menyelesaikan masa kepresidenan ya di bulan Oktober tahun kemarin, kalau kita lihat misalnya hampir setiap hari itu selalu muncul pemberitaan tentang Jokowi misalnya. Ini terpelihara ya, termasuk punya pengaruh yang masih besar. Ya sekarang hampir setahun misalnya beberapa bulan ya setelah selesainya beliau menjadi presiden. Ternyata masih dikejar media.
Ya memang karena beliau ini kan lahir dari kondisi yang populis ya, sehingga kemudian ketika sudah di luar rumah kekuasaan, tapi mungkin masih punya unfinished business ya, kepentingan yang belum terselesaikan misalnya, atau dalam rangka mempersiapkan tadi kita bilang 2029 masih lama, tapi enggak juga bicara politik, dia bicara lari maraton ya, bagaimana persiapannya juga jauh-jauh hari gitu. Oke, baik. Bang Andi, Anda melihat dengan data-data yang tadi sudah saya sebutkan ya, bahwa sudah naik ke tingkat penyidikan, kemudian juga lebih dari 90 saksi ini sudah diperiksa tapi belum ada juga tersangkanya. Nah, Jokowi Mania sendiri ini mendukung ini sebagai transparansi atau justru ini semacam ada tekanan politik sih sebenarnya di sini? Enggak, kalau kita melihat ini bukan tekanan politik. Mungkin saja minggu depan itu sudah ada nanti saksi-saksi terlapor itu diperiksa kembali kan gitu. Jadi kan memang kan kalau kita lihat begitu banyak ya 90 saksi seperti itu bisa sebulan, bisa saja sebulan ya, tergantung kalau maraton ya. Karena begini, di KUHP itu kan tidak ada masa waktu untuk bisa memeriksa saksi-saksi itu. Tapi tergantung bagaimana penyidik itu bekerja secara profesional, ingin mengentaskan masalah ini secara profesional dan juga jangka waktu yang lebih cepat ya. Karena kan data-data yang kemarin kan dari proses penyelidikan sudah ada kan, tinggal menunggu data-data dari Bareskrim ya, gelar perkara khusus itu. Yang notabene selama ini kan tidak ada namanya novum, kan selama ini dibicarakan novum ya. Apalagi dia punya pengacaranya kan mengatakan ini bukan masalah novum gitu, ini masalah perkap. Ya kuatan mana perkap sama KUHP? Kan pasal 41 kan mengatakan itu ya, akan dibuka gelar perkara itu kembali kalau ada novum baru gitu loh. Tapi ini kan mengakomodir keinginan dari pihak sebelah itu ya, untuk bisa terang benderang seperti apa sih ya metodologi yang digunakan oleh Bareskrim kan gitu. Ini kan sudah penjelasan-penjelasan semua gitu kan. Ya kalau tadi pagi ya mereka press conference lagi, apalagi sih yang dicari gitu loh. Menurut saya kan begitu. Tinggal bagaimana saja. Ya intinya sih sebetulnya begini, ini ada penggiringan opini publik lagi gitu loh. Oke, oleh siapa Bang? Ya oleh pihak sebelah lah, kawan-kawan kita itu satu yang agak melenceng gitu loh. Oke, tapi ya kan? Perintahnya dari? Nah kalau kita bicara perintah mereka yang tahu dan Tuhan yang tahu, ya kan. Kita hanya meraba-raba kan nggak elok kalau kita hanya meraba-raba. Tapi yang jelas adalah kita tunggu nanti bagaimana prosesnya di Polda Metro Jaya itu. Karena ini kena pasal berlapis loh. Ya 310, 311, 160, Undang-Undang ITE 3235 juga. Ini luar biasa kan. Tinggal bagaimana jaksa memilih pasal mana yang cocok untuk masing-masing orang ini gitu loh. Kan ada berapa? 4-5 orang ya yang tersangka itu. Itu sih menurut saya sih ya. Sudahlah, kita santai aja, kita lihat dan kita percaya betul sebagai lembaga negara, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, untuk menuntaskan masalah ini dengan baik secara terang benderang. Oke, pertanyaannya kemudian ini kan sebenarnya tidak hanya kubu Roy Suryo saja, kemudian juga dengan Pak Jokowi ya, Mas Cecep ya, yang kemudian belakangan ini kita dengar nama-namanya begitu, tapi juga ada dari pihak PDI Perjuangan, sekalipun tadi kami juga sudah mencoba untuk mengundang begitu, namun berhalangan hadir. Ada nama Bitor Suryadi yang kemudian ini menyebutkan sejumlah nama kaitannya dengan dugaan keterlibatan pembuatan ijazah palsu begitu ya, dan nama-nama ini kemudian ini diminta untuk dipanggil oleh pihak kepolisian. Seperti apa Anda melihatnya, nanti boleh dijawab nanti Mas Cecep, kami akan kembali untuk Anda saat lagi di Apa Kabar Indonesia Mal.